Diduga sebagai narkotika digital, musik dari iDozer mendadak jadi tenar di Indonesia. Produk musik ini memunculkan kekhawatiran memiliki efek ketagihan seperti narkoba. Nama-nama nyeleneh produk iDozer seperti kokain, heroin, helium, zero gravity, free falling, trip mind of journey, hingga ecstasy uncontrollable kian menjadi kontroversi. iDozer juga mudah diakses melalui web dengan melakukan pembelian musik produk yang diinginkan. Harganya pun beragam tergantung dengan kategorinya. Lantas, apakah benar iDozer memiliki efek candu seperti narkoba? Oke pemirsa, nanti kalau misalnya pemirsa ada di rumah agak-agak bingung ya, kenapa tadi itu orang-orang dengerin musik sambil cengar-cengir, ada yang seperti gelisah, ada yang seperti panik. Jadi ternyata sekarang saat ini sudah ada satu apa ya kita sebutnya ya? Aplikasi ya. Ada sebut dia itu bisa disebut namanya adalah iDozer ya. Jadi itu seperti kayak narkotika digital gitu ya. Jadi kita dengerin musik dan efeknya katanya bisa sama seperti dengan menggunakan narkoba ya. Nah itu pernah dengar gak sih teman-teman panelis hal seperti ini? Di Amerika lagi heboh banget. Di Amerika heboh banyak. Banyak anak-anak SMA yang suka dengerin iDozer karena bisa beli. There's the marijuana, the cocaine, the heroin, dan dia ada efeknya sama seperti dengan musiknya ada efeknya ke sini. Tapi bahaya juga, ada kasus di mana ada nama Zack, dia kecanduan, dia dengerin terus sampai akhirnya harus direhab. Kalau di Uzbekistan pernah dengar nggak sih iDozer di Uzbekistan nggak ada sih, soalnya internet aja susah. Belum bayar. Bercanda enggak sih, orang nggak main kayak gitu sih, males kayaknya, nggak ada sih. Dari kemarin jalan di Jakarta Fashion Week bolak-balik, kuota habis. Kuota nggak ada. Tapi luar biasa loh, teman-teman panelis kita semuanya jadi model ya kan? Lota jadi model, Syahil di Jakarta Fashion Week ya, Leo juga ya? No, ya kemarin di Jakarta Fashion Week juga, makasih ya udah. Model apa? Langsung jadi model. Model apa? Model anak-anak kecil kadang. Coba kita mau tanya sama Mbak Cassandra, sebenarnya iDozer itu ada pengaruhnya nggak sih sama orang yang mendengarkannya? Sebenarnya semua hal yang sifatnya menstimulasi otak lewat mata atau lewat telinga pasti ada pengaruhnya. Pertanyaannya pengaruhnya positif atau negatif nih gitu. iDozer ini sendiri kan sebenarnya pada dasarnya musik yang didengarkan gitu ya, dan dia mengemas dalam bentuk nama-nama narkotika sehingga seolah-olah ada unsur narkotikanya, apakah itu ecstasy atau marijuana dan lain sebagainya. Tetapi ketika dibuktikan mungkin tidak memberikan efek yang seperti itu hanya masalah kemasan saja. Tetapi saya yakin unsur adiktifnya ada. Artinya orang pengen dengerin lagi gitu ya. Tapi apakah bisa menghasilkan dia senang, apa bisa menghasilkan sedih? Kan kalau narkotika kita kenal uppers biar kita happy atau kita depres misalnya. Tapi kembali lagi iDozer ini sendiri belum bisa dibuktikan karena memang belum pernah ada yang mengklaim bahwa dia mengalami hal-hal tersebut. Tetapi tentu saja harus kita waspadai karena segala hal yang sifatnya menstimulasi otak melalui mata dan telinga itu pasti ada dampak. Nah betul sekali karena ada infonya di sini dalam rilis pers Kementerian Kominfo pada Jumat 26 Oktober 2015 disebutkan bahwa rapat tersebut menghasilkan kesimpulan jika situs iDozer menggunakan nama yang dilarang dan bersifat melanggar ketertiban umum. Dalam hal ini menggunakan istilah kokain, marijuana, narkotika, dan psikotropika lainnya sesuai dengan pasal 5 UU nomor 15 tahun 2001. Selanjutnya antara penamaan yang ditampilkan dengan produk yang dijual tidak sesuai yang sebenarnya sehingga terjadi penipuan atau menyesatkan yang membawa dampak kerugian jual beli dan transaksi elektronik. Itu kena Undang-Undang ITE pasal 28 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi buat pemirsa ada di rumah nggak usah coba-coba juga karena memang sudah dilarang, dia masuk ke ranah penipuan ya. Tapi kalau misalkan di psikologi sendiri ada nggak sih sugesti-sugesti yang bisa membuat orang itu jadi bisa mengikuti apa yang disugestikan? Ada. Itu istilahnya? Ada mungkin kita sebut sugesti atau hipnotis atau hipnoterapi. Nah, yang membedakan adalah tujuannya.
Tujuannya adalah untuk pengobatan, untuk kebaikan positif, atau untuk negatif, untuk misalnya mempengaruhi orang lain untuk kepentingan pribadi misalnya, itu tentu tidak baik. Kalau Mbak Cassandra bisa nggak nih kira-kira nih di hipnoterapi nih panelis-panelis kita nih? Boleh, dua ya. Dua, ini duduknya harus di sini aja nih. Bisa digeser nggak? Boleh geser, ayo kita geser. Jadi bisa sekalian. Oke. Oke, silakan duduk. Saya akan berdiri di belakangnya saja. Silakan. Sahil Saya di hipnotis. ya, saya nggak akan Biar sentuh. mencintai aku ya. Sahil. Nggak demam. Oke, kita mulai. Harus konsentrasi dulu sekarang ya. Konsentrasi Silakan ya. Mbak Cassandra. Jadi sepakat mau ikut ya? Mau ya? Oke. Yang paling penting adalah Anda mau dan bisa konsentrasi. Ketika Anda mau punya komitmen, ya, kita akan bisa melakukan ini. Bisa? Oke. Nah, duduknya sudah nyaman? Duduknya sudah nyaman begini ya? Nyaman. Oke. Saya akan bicara dari sini. Anda hanya perlu mendengarkan dan konsentrasi. Tutup matanya. Ulurkan kedua tangan Anda ke depan dua-duanya. Ulurkan ke depan dua-duanya. Tinggi. Naik. Oke, ya. Yang sebelah kanan telapaknya dibuka ke kanan. Oke, buka telapak ya. Dengarkan instruksi saya baik-baik, ya. Saya akan meletakkan satu buah batu yang besar segi 4 di tangan kanan. Rasanya berat sekali. Tangan kanan itu rasanya jadi ingin turun ke bawah. Saya akan mengikatkan 2 balon di tangan kiri. Balon itu akan menarik tangan Anda ke atas karena berisi gas helium. Balon itu naik ke atas, tangan yang kiri ditarik dengan balon. Saya ambil lagi batu, saya taruh di tangan yang kanan. Rasanya berat. Tangan kita turun ke bawah. Ada balon lagi, saya ikatkan di sebelah kanan. Balon itu ditiup angin. Sekarang ada 5 balon di tangan kiri Anda. Warnanya merah. Bayangkan warnanya merah, biru dan hijau. Naik ke atas. Tangan yang kiri naik lagi ke atas. Naik ke atas. Sekarang buka mata Anda dan lihat posisi tangannya. It's very nice. Kita bisa merasa kayak lagi. Coba saya boleh dijelasin kira-kira gimana tadi rasanya? Tadi I don't know, tapi rasanya benar-benar dari semua I don't know if it's going up or down, tapi aku bisa merasa keberatan. Iya, kayak soalnya kita bayangin, aku tadi bayangin batu ya, jadi kayak, oh iya berat, bener berat. Tiba-tiba yang di sini rasanya berat, di sini kan, jadi kayak diangkat sendiri ya. Dan gak dari tangan juga, dari I feel in the spinal cord, jadi gak diket-diket di sini. Tapi untung itu balonnya nggak meletus ya. Kalau balonnya meletus ntar hatinya sangat kacau dong. Itu tadi masuk kayak complicated atau yang high level hypnotherapy atau basic aja? Basic, Very basic ya? sangat sederhana. Hanya bukti bahwa Anda mampu mensugesti diri Anda sendiri. Berarti sekarang saatnya kita mensugesti pemirsa yang ada di rumah ya, untuk remote TV-nya dipegang erat-erat, jangan kemana-mana karena kita akan seru-seruan lagi, kembali lagi di roaming ya, so pasti sensational. Hai. Ayo ikut. Kurang semangat.